Nah, hari ini kita mau ngebahas nih hal-hal yang bikin panik saat kita mengaca. Tiba-tiba terlihat adanya bintik putih, lalu lipatan aneh, dan juga bintik hitam pada rongga mulut. Nah, itu sebenarnya apa sih, Dok? Bahkan pada beberapa orang itu bentuknya itu bisa dalam dan seperti lidahnya terbelah. Nah, jadi kita harus curiga nih ketika ada sesuatu yang aneh di rongga mulut kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Nisa, dalam podcast Bisa Sehat Bincang Santai seputar kesehatan Rumah Sakit Datu Sanggul. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan hari ini saya dampingi dengan Dr. Gigi Rizka selaku Dr. Gigi Internship. Nah, apa kabar Dr. Rizka? Iya, kabar baik, alhamdulillah. Gimana dok, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik juga dokter. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih hal-hal yang bikin panik saat kita mengaca. Tiba-tiba terlihat adanya bintik putih, lalu lipatan aneh, dan juga bintik hitam pada rongga mulut. Nah, itu sebenarnya apa sih dok? Nah, itu bisa jadi yang kamu lihat itu namanya variasi normal. Nah, apa sih variasi normal itu? Nah, yuk kita pelajari sama-sama. Nah, jadi dok, apa sih variasi normal itu? Nah, variasi normal itu adalah kondisi di rongga mulut yang berbeda daripada orang pada umumnya. Nah, ini semacam anatomi unik yang dimiliki oleh seseorang, biasanya sudah ada dari lahir dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oh, jadi cuman perbedaan ya dok? Iya, cuman perbedaan aja. Nah, untuk contoh-contoh variasi normal itu ada apa aja ya dok ya? Nah, untuk variasi normal ini ada banyak sekali dalam rongga mulut. Tapi yang umumnya kita temui itu diantaranya yang pertama ada yang namanya torus palatinus ataupun tori mandibularis. Nah, ini semacam benjolan yang ada di rahang atas, biasanya pada langit-langit, maupun di rahang bawah, biasanya itu di bagian bawah dekat dengan gigi belakang. Nah, itu adalah tulang. Jadi benjolan itu adalah tulang. Dia berwarna putih dan dia itu terasa keras, tapi tidak sakit. Nah, kemudian ada juga nih yang gusinya itu berwarna kehitaman. Biasanya itu pada orang-orang yang berkulit lebih gelap. Nah, ini karena pada bagian gusinya itu disimpan melanin. Gitu, jadi namanya pigmentasi melanosit. Nah, kemudian ada juga nih di lidahnya itu seperti ada ceruk-cerukan cabang seperti cabang pohon. Nah, itu namanya fissure tongue. Bahkan pada beberapa orang itu bentuknya itu bisa dalam dan seperti lidahnya terbelah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, ini adalah variasi normal. Nah, kemudian ada juga nih yang beberapa orang yang lidahnya itu seperti ada peta. Jadi ada semacam bintik ataupun bulatan yang berwarna putih kemudian dikelilingi oleh yang warna merah dan bentuknya itu beda-beda dan lokasinya pindah-pindah. Mungkin hari ini di bagian depan, besok minggu depan udah ke bagian belakang lidah. Nah, itu nggak apa-apa, itu namanya geographic tongue dan biasanya itu tidak menimbulkan gejala ataupun kalau memang ada gejala seperti rasa kesemutan sedikit dan biasanya itu pada tahapan ketika terbentuknya yang merah tadi di pinggir yang putih gitu, karena itu adalah atrofik pada sel di lidahnya atau pada sel papilanya. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya itu Fordyce granule atau Fordyce spot. Nah, ini semacam bintik-bintik yang berwarna putih kekuningan yang ada di bagian pipi dalam maupun di bagian bibir. Biasanya bintik-bintik ini tidak sakit, tapi bisa timbul lebih prominent atau bisa lebih timbul seiring dengan berjalannya waktu. Itu isinya itu adalah minyak ataupun sebum. Nah, kemudian ada lagi juga di bagian pipi dalam, itu seperti ada bercak berwarna putih. Nah, itu namanya linea alba. Itu adalah bercak putih yang muncul akibat kebiasaan menggigit pipi. Seperti itu. Jadi ada macam-macam variasi normal yang biasanya kita jumpain secara tidak sengaja nih waktu ngaca. Iya kan dok? Tidak sengaja waktu dok. Ngaca. Dan mungkin juga karena nggak ada gejalanya, kita juga nggak sadar dengan keberadaan si variasi normal ini. Gitu. Wah, ternyata banyak juga ya dok ya jenis-jenis variasi normal ya. Itu orang awam kalau ngelihat pasti ngiranya infeksi atau mungkin bisa kanker kali dok ya. Benar. Oh iya, ada satu lagi nih dok yang di bawah lidah yang kita lupa bahas tadi. Nah, yang di bawah lidah itu kadang-kadang pada orang yang usianya udah lebih lanjut ya, itu seperti urat.
Jadi ketika lidahnya diangkat, itu kelihatan di bawah lidah tuh kayak ada urat-urat berwarna biru. Nah itu apa sih dok? Nah itu namanya varises sublingual. Jadi biasanya itu pada orang yang lebih lanjut itu ada pembesaran pembuluh darah vena. Dan itu gak apa-apa, sama sekali gak apa-apa gitu dok. Oh berarti aman aja ya dok ya? Aman aja selama tidak ada gejala yang dia rasakan gitu. Jadi kapan ya dok kita perlu waspada mengenai variasi normal tersebut? Dan kapan harus periksa ke dokter gigi? Nah jadi kita harus curiga nih ketika ada sesuatu yang aneh di rongga mulut kita yang misalnya benjolan. Benjolannya itu kecil nih hari ini, tapi dalam minggu depan atau 2 minggu kemudian tuh membesar secara masif gitu. Kemudian juga ketika misalnya nih kita sikat gigi, terus berdarah di area tertentu atau seperti sariawan berdarah, tapi berdarahnya itu nggak sakit dan terus menerus nggak berhenti selama seminggu atau 2 minggu. Atau ketika bengkak ataupun sariawannya tadi mulai mengganggu aktivitas kita makan, minum, atau bahkan berbicara dan menelan. Nah ketika mulai mengganggu aktivitas-aktivitas seperti ini, kita harus segera ke dokter gigi nih untuk dicek apakah itu benar suatu variasi normal atau suatu gejala lain yang bisa mengindikasikan ke arah keganasan. Oh begitu ya dok ya. Jadi gitu. kalau misalnya tidak ada gejala dan merasa baik-baik aja itu merupakan variasi normal ya dok ya, bukan suatu keganasan ya. Iya, tapi nih misalnya kamu ragu, ini variasi normal nggak ya? Atau jangan-jangan suatu tanda nih dari suatu penyakit. Nah kamu bisa ke dokter gigi terdekat untuk konsultasi. Ini kira-kira variasi normal atau bukan gitu. Biasanya nanti dokter gigi akan melakukan pemeriksaan juga untuk meyakinkan bahwa itu variasi normal atau bukan. Seperti itu. Nah jadi dok setelah yang kita bahas ini ada nggak dok yang ingin dokter sampaikan nih untuk penonton yang sedang menonton? Oke, nah untuk teman-teman yang ada di rumah, jika nih misalnya ketika ngaca atau misalnya ketika sikat gigi atau ketika makan menyadari ada sesuatu yang aneh dalam rongga mulut seperti sariawan, bengkak yang tidak kunjung hilang, atau mungkin ada hal-hal yang dicurigai lainnya, itu harus segera ke dokter gigi. Karena seperti yang teman-teman tahu, memang variasi normal itu nggak berbahaya, tapi penyakit kanker mulut itu perkembangannya cepat sekali teman-teman. Jadi ketika ada benjolan, pembengkakan, sariawan, luka nggak sembuh-sembuh, itu harus segera ke dokter gigi. Dan untuk teman-teman nih yang misalnya punya gigi berlubang, ya kan, punya gigi berlubang atau gusinya terasa bengkak, itu harus segera ke dokter gigi untuk diberikan tindakan teman-teman. Jadi jangan menunda ke dokter gigi ketika teman-teman mencurigai sesuatu yang aneh. Nah untuk kanker mulut ini sendiri teman-teman bisa kok ngecek sendiri di rumah dengan menggunakan cermin, dilihat di bagian lidah, kemudian di bagian pipi dalam kanan kiri, di lidah bawah itu ada yang aneh tidak ya. Nah kalau misalnya ada yang aneh, teman-teman merasa ada yang berbeda, itu bisa konsultasi ke dokter gigi. Baik dokter, jadi hari ini kita telah belajar ya dok, apa yang aneh di dalam rongga mulut itu tidak selalu bahaya. Jadi lebih baik kita itu mengenal terlebih dahulu kondisi yang ada di dalam rongga mulut kita, kapan harus panik, kapan harus kita merasa aman ya dok ya. Betul ya, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman harus kenal dulu nih dengan kondisi mulut teman-teman gitu. Biar kalau misalnya ada hal-hal yang aneh itu penanganannya lebih cepat gitu dokter Nisa. Ya terima kasih dokter Gigi Rizka telah meluangkan waktunya hari ini. Iya terima kasih juga sudah mengundang di podcast yang sangat seru pada hari ini. Ya saya dokter Gigi Nisa selaku host. Dan saya dokter Gigi Rizka selaku pemateri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.